Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban, sahabat Quran dimanapun berada. Kembali lagi bersama kami di UFI Channel, belajar tajwid Al-Quran mudah, ringkas, dan cepat. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan belajar hukum tajwid pada surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Baik, kita uraikan pada lafal وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ. Lafal dzal, ini harus hati-hati teman-teman ya. Jangan sampai membacanya dengan wa iza. Ini sering terjadi kesalahan yang terjadi, yaitu mengganti huruf dzal diganti dengan huruf zai. Ini sering terjadi. Maka hati-hati. Maka pada lafal dza dan qila itu kan kedua-duanya adalah hukum bacaan mad tabi'i. Nah, ini intibah juga, harus hati-hati juga dalam melafalkan mad tabi'i. Jangan terlalu panjang, jangan wa iza. Ini kan za tadi. Harusnya wa idza qila. Wa idza qila sama. Antara za dan qi harus sama. Jangan hati-hati juga dalam jangan sampai wa iza. Tapi wa idza qila lahum. Kemudian pada lafal lahum la tufsidun ada huruf mim mati bertemu dengan lam. Mim mati bertemu lam ini kita hukumi dengan bacaan izhar syafawi. Izhar artinya jelas, syafawi berasal dari kata syafah, yaitu syafatan, ada namanya makhraj syafatan, yaitu dua bibir kita. Yang mana mim termasuk daripada huruf yang kita keluarkan dari bibir kita. Maka cara membaca daripada ikhfa syafawi ini adalah suara mimnya harus jelas dan tidak boleh ditahan. Maka lahum la tufsidu. Kemudian la tuffa, jangan la tufsidu. Alirkan nafas dalam melafalkan fa, f gitu ya. La tufsidu fil ardi qalu. Fil ardi qalu. Kemudian pada lafal fil ardi ya. Kemudian pada lafal fil ardi, ro-nya di sini ro tebal, fil ardi. Kemudian jangan sampai kita membaca dengan fil ardi, ro-nya tipis. Padahal ro-nya tebal. Karena kenapa dibaca tebal? Karena ro-nya sebelumnya adalah huruf fathah. Ro sukun sebelumnya fathah maka dibaca tebal. Kemudian di, huruf do jangan di. Jangan fil ardi qalu, tapi fil ardi. Fil ardi qalu. Fil ardi qalu. Kemudian pada lafal qalu innama. Nah, di sini lafal lu innama ada namanya mad jaiz munfasil, yaitu pada lafal lu ada mad tabi'i datang setelahnya di sini huruf hamzah. Kemudian sebelumnya ada tanda seperti ini, alif yang di tengahnya lingkaran, artinya alifnya dianggap tidak ada. Maka dia lu dua harokat ketemu hamzah setelahnya, maka dia menjadi 4 harokat. Nah, inilah yang kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Apabila adanya mad tabi'i bertemu dengan hamzah dan hamzah tersebut di lain kata, kita baca dengan bacaan mad jaiz munfasil, untuk kadarnya adalah 4 harokat. Maka qalu innama. Kemudian pada lafal innama di sini ada bacaan gunnah berupa nun yang berharokat tasydid. Maka teman-teman, apabila kita mendapati bacaan di dalam Quran nun tasydid, ini kita namakan dengan gunnah. Kemudian nahnu musnihun. Qalu innama nahnu musnihun. Ha alirkan nahnu musnihun. Kemudian pada lafal hun sendiri ini ada bacaan mad arid disukun. Apa maksud daripada mad arid disukun? Mad yang dia terjadi disebabkan karena adanya sukun arid. Sukun itu ada dua.
Kan harokat sukun itu kan memang dia mati gitu ya. Nah, sukun itu ada dua macam, sukun asli atau sukun arid. Contoh nahnu, haknya di sini sukun asli. Sedangkan lafal hun itu kan nunnya yang kita matikan menjadi nun sukun. Nah, padahal nunnya awalnya berharokat fathah, muslihuna. Karena kita waqaf, maka nunnya menjadi sukun, muslihun. Nah, pada lafal inilah yang kita namakan dengan mad arid sukun. Adanya sukun arid yang di akhir bacaan yang ketemu sebelumnya ada huruf mad. Maka panjang untuk hu sendiri, sebelum matikan nunnya kita boleh memanjangkan 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh pula 6 harokat. Contoh musnihun, musnihun 4, musnihun 6 harokat. Boleh teman-teman silakan ulangi sendiri ya, kita bersama boleh ditulang. Ya, baik, bisa diulang sendiri gitu ya, tapi kita coba bersama. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ayat ke-12. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Falafal ala innahum, ini sama hukumnya sebagaimana tadi qalu innama, sama dengan yang di atas, yaitu kita baca dengan bacaan mad wajib munfasil, yang mana hamzanya terpisah, kita panjangkan 4 harokat. Ala innahum, hati-hati jangan sampai terlalu panjang sampai 6-7 harokat, misalnya 7 harokat. Ala innahum, ini udah terlalu berlebih, cukup 4 saja. Ala innahum, kemudian berlafal inna, yaitu adalah lafal gunnah sebagaimana innama, ditahan dulu. Kesalahan yang terjadi adalah tidak menahan gunnahnya, hanya innama. Contoh ala innahum humul, itu juga tidak menahan, harusnya tahan dulu. Innahum humul mufsiduna. Kemudian ada mim mati bertemu ha, sama, yaitu idhar syafawi sebagaimana ayat yang sebelumnya yang sudah kami bahas. Kemudian al-mufsidun. Nah, di sini ada alnya kita namakan dengan alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang kita tulis dan kita baca dengan jelas suara lamnya. Humul humul mufsiduna, alirkan dalam fa-nya, mufsiduna walakilla. Kemudian pada lafal walakilla ada idgham bil gunnah, yaitu adanya nun sukun bertemu dengan huruf lam. Apabila ada nun sukun bertemu dengan lam, maka cara membacanya kita idghamkan nunnya kepada huruf lam, sehingga di situ tidak dikasih harokat, artinya nunnya tidak dibaca, langsung ke lam yang berharokat tasydid, walakilla. Nah, tapi dia tidak boleh ditahan sebagaimana idgham bi gunnah. Kalau idgham bi gunnah ditahan. Kalau dia tidak boleh, misalnya walakilla, tidak, ini tidak boleh ditahan seperti itu, tapi langsung saja walakin la yash'urun. Lafal shin, ya, dia ada sifat namanya sifat tafasyi, yaitu intisarus saut fil fam, menyebarnya suara kita di dalam mulut, ya. Walakin la walakin la yash'urun. Pada lafaz run sebagaimana muslihun, yaitu kita boleh membaca 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Pada lafal wa idza, hati-hati di dalam pelafalan huruf zal, jangan sampai kita merubahnya menjadi huruf zai. Misalkan
wa iza qila, misalkan begitu. Ini takutnya merubah huruf, maka terjadi lahan jari. Maka dia agar menyempurnakan daripada makhraj daripada huruf zal, ujung lidah kita tempelkan dengan dua gigi sari kita. Wa iza qila lahum, wa iza qila lahum la, maaf, wa idza qila lahum aminu. Pada lafal za dan qi kedua-duanya mad tabi'i. Kemudian di sini ada huruf mim, ya, mim mati atau mim sukun datang setelahnya huruf alif. Maka ini kita namakan dengan bacaan izhar syafawi. Maka di sini kami tulis izhar syafawi, yaitu suara mimnya harus jelas. Kemudian pada lafal aminu kama, maka lafal aminu itu ada mad badal. Mad badal itu apa? Mad yang terjadi pada lafal apabila ada hamzah, baik itu berharakat fathah, kasrah, dhammah, bertemu setelahnya huruf mad. Maka di sini ada huruf mad berupa alif, sebelumnya hamzah berharakat fathah. Maka kita panjangkan dua harakat. Aminu kama. Pada lafal nu di sini ada waw, maaf, ada alif yang ditandai dengan sifar mustadir, alifnya dianggap tidak ada. Maka cukup dua harakat. Aminu kama amanan nas. Pada lafal kama amana. Pada lafal ma di sini ada hukum berupa mad jaiz munfasil, yaitu mad yang terjadi disebabkan karena adanya hamzah, dan hamzah tersebut berada di lain kata. Kama satu kata, amana satu kata. Maka panjangnya ma harus kita panjangkan sepanjang 4 harokat. Maka kama amana. Ya, di sini kita panjangkan sepanjang 2 harokat. Maaf, panjang 4 harokat. Kama amana. Ya. Atau boleh 5 harokat. Kemudian pada lafal amana, kembali lagi sama, ini ada mad badal sebagaimana tadi lafal aminu. Panjangnya untuk ini adalah 2 harokat. Kemudian teman-teman, pada lafal amanan nasu ada huruf nun yang berharokat tasydid. Maka ini kita namakan dengan bacaan gunnah. Yaitu bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah kita menahan suara nunnya. Amanan nasu. Kesalahan yang terjadi tidak menahan gunnahnya. Amanan nasu. Ya, kemudian pada lafal qalu anu'minu. Pada lafal qa 2 harakat mad tabi'i, lu anu'minu. Nah, di sini ada mad jaiz munfasil kembali, yaitu ditandai dengan ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah setelahnya, atau apabila ada huruf hamzah yang datang setelah huruf mad dan hamzah tersebut pada lain kata. Panjang lu adalah kita panjangkan 4 harokat atau 5 harokat. Kemudian pada lafal anu minu kama, pada lafal hamzah yang disukunkan, hati-hati jangan menyeret, jangan anu minu kama, tapi anu minu, karena hamzah memiliki sifat syiddah dan sifat jaharnya. Sifat jahar yaitu sifat yang dimana dia tertahannya nafas, sedangkan syiddah adalah sifat yang dia tertahannya suara kita. Anu minu kama amanas sufaha. Kemudian pada lafal kama amana sama sebagaimana lafal kama amanan nasu. Ini sudah kita bahas pada kata kama amananas, jadi kita tidak perlu mengulang kembali. Kemudian pada lafal as-sufaha'u di sini ada alif lam. Alif lam di sini kita namakan dengan alif lam syamsiyah, sebagaimana tadi kami lupa membahas di lafal an-nasu. Pada lafal as-sufaha, nah ini pada dasarnya awalnya itu adalah mad wajib muttasil. As-sufaha'u kalau kita lanjut, dasarnya ini mad wajib muttasil. Disebabkan apa? Adanya hamzah yang datang setelah huruf mad, dan hamzah tersebut pada satu kata as-sufaha'u. Awalnya ha itu boleh, 4 harokat atau 5 harokat. Maka ini asalnya mad wajib muttasil. Karena kita waqaf pada lafal as-sufaha, maka ini bisa 3 kondisi. Yang pertama boleh 2 kondisi. Yang pertama kita boleh membaca 4 harokat, yang kedua 5 harokat, atau ke-6 harokat. Karena dia asalnya mad
mad wajib muttasil, yaitu yang panjangnya 4 atau 5 harokat. Nah, di sini boleh 6 harokat. Maka kama amanas sufaha, as-sufaha, kalau 5 atau 6, as-sufaha. Baik. Nah, hamzahnya harus ditambahkan ketika untuk huruf hamzah. A-nya harus jelas karena dia sifatnya tertahan suara dan tertahan nafas. Kama amanas sufaha. Kemudian pada lafal selanjutnya, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Pada lafal ala innahum, pada lafal la di sini ada mad jaiz munfasil pada lafal la-nya karena dia bertemu dengan huruf hamzah yang mana hamzahnya berada di lain kata sebagaimana kata amana tadi. Kemudian kata kama amana. Maka la kita panjangkan 4 atau 5 harakat. Ala innahum. Pada lafal innahum ditahan suara nunnya karena di sini ada bacaan gunnah. Kesalahan yang terjadi tidak menahan gunanya. Contoh, ala innahum humus sufaha. Dia mentasydidkan tapi tidak menahannya. Kemudian ada mimat yang bertemu ha, ini sama sebagaimana bertemu dengan hamzah tadi, yaitu kita hukumi dengan bacaan izhar syafawi, harus dibaca jelas mimnya. Humus sufaha walakin la ya'lamun. Pada lafal as-sufaha di sini ada alif lam syamsiyah sebagaimana kata as-sufaha yang di atas. Kemudian pada lafal as-sufaha, nah di sini kita hukumi dengan bacaan mad wajib muttasil. Kalau yang di atas tadi kita bisa hukumi dengan mad arid disukun. Maka pada lafal ini as-sufaha ini kita namakan dengan mad wajib muttasil disebabkan hamzahnya pada satu kata. Panjangnya 4 atau 5 harakat. Kemudian walakin la ya'lamun. Di sini pada lafal la panjangkan 2 harakat karena dia mad tabi'i. Killa ya'lamun. Nun mati bertemu dengan lam. Maka ini kita namakan dengan bacaan idgham bila gunnah. Apa maksud idgham bila gunnah? Idgham artinya memasukkan. Berasal kata adghama yudghimu, idghaman dimaknai dengan adkhala yudkhilu, artinya memasukkan. Apa yang dimasukkan di sini adalah bunyi suara nun kepada huruf lam sehingga suara nunnya hilang secara kamilan, kita namakan dengan idgham kamil. Walakin la, kemudian bila gunnah tanpa disertai gunnah, artinya tidak ditahan. Maka walakin la ya'lamun, langsung saja lakin la ya'lamun. Kemudian pada lafal ya'lamun ada mad arid disukun. Apa itu mad arid disukun? Mad arid disukun adalah mad yang terjadi disebabkan karena adanya sukun arid, sukun yang timbul karena waqaf. Contoh innahum, ini mimnya sukun asli, sedangkan ya'lamun nunnya di sini memang dia dimatikan menjadi sukun, tapi pada dasarnya dia berharakat fathah, maka ini namanya sukun arid. Dan sebelum sukun arid ada huruf mad berupa waw. Maka lafal mun ini kita boleh membaca dengan 3 kondisi. Yang pertama boleh 2 harakat, yang kedua 4 harakat atau 6 harakat. Contoh la ya'lamun 2 harakat, la ya'lamun 4 harakat, atau la ya'lamun 6 harakat. Nah, kita ambilkan yang 4 saja karena dia tengah-tengah, tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang. Walakin la ya'lamun. Kita coba ulang secara utuh ayatnya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ya, sadaqallahul azim. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita telah menyelesaikan bacaan surat kita pada surah Al-Baqarah berkenaan dengan hukum tajwid. Semoga dapat membantu teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.